وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan kehidupan kepada kita di dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka bersamaan dengan penciptaan kita tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan itu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dasar daripada manusia, yaitu kata Allah di dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Yang namanya manusia itu memiliki dasar, kata Allah Subhanahu wa taala, cenderung kepada keinginan syahwatnya, memiliki hasrat di dalam kehidupannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, lalu Allah letakkan dalam posisi di mana mereka dikatakan oleh Allah berikan perhiasan di hadapan manusia tersebut, sehingga manusia menyukai dan mencintainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Kata Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi dasar manusia, di mana manusia itu menyukai apa yang ada di hadapannya di kehidupan dunia ini, yang kesemuanya itu manusia memiliki hasrat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan minan nisa, yaitu berupa manusia berhasrat kepada pasangannya, wal banin, kemudian manusia menyukai keturunannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, dari kemegahan dan perhiasan kehidupan dunia ini, maka sudah menjadi tipikal manusia untuk menyukai dan cenderung kepada hal tersebut. Sehingga ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan orang-orang yang beriman agar apa yang ada di dalam kehidupannya dan apa yang ada di dalam dirinya tersebut tidak menyebabkan dia akan berucap di akhir dari perjalanannya,
seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sama-sama kita menyimak dibacakan oleh imam kita jazahullahu khair di dalam salat kita tadi. Ketika imam kita membacakan salah satu dari firman Allah yang mengingatkan kita akan suatu kondisi dan hari yang pasti akan kita lalui dan kita temui. Dan ketika itu seperti difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam lantunan ayat di salat yang baru saja kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menceritakan amma yatasaalun. Banyak di antara manusia ketika bertemu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, yaitu hari kiamat, seolah-olah dan seakan-akan mereka lupa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang suatu berita yang sangat besar, berita yang tidak diragukan lagi, suatu hal yang pasti dan telah disampaikan dan diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun ikhwatal iman, jika itu adalah an-naba' al-azim, jika ini adalah berita yang sangat besar, di mana ketika sebuah berita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan berita itu sudah tersebar luas, nyaris tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Bahkan di dalam masyarakat kita selalu ketika ada berita yang tersebar dan semua orang sudah membicarakannya, orang akan mengatakan ini bukan rahasia lagi, karena seolah-olah semua orang mengetahuinya. Tapi ikhwatal iman, lihat apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana ini adalah sebuah berita besar. Hampir tidak ada seorang pun yang tidak memahami dan tidak mendengarnya, tidak mengetahuinya. Tapi lihat apa yang terjadi. Itulah manusia. Sebuah berita besar yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla berulang kali dan kembali disebutkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Tapi seolah-olah ketika itu terjadi, apa kata Allah? Kenapa mereka masih bertanya? Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini yang harus kita letakkan sebagai kerangka pembahasan kita. Antara apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, sesungguhnya kehidupan yang Allah telah berikan ini adalah untuk sebuah tujuan yang mulia, bukan kehidupan yang tidak menentu dan tidak jelas arahnya. Makanya ketika seorang manusia mengarungi kehidupan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia justru memperturutkan apa yang ada di dalam dirinya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah hiasi di hadapannya. Zuyyina linnas hubbus syahwat, dia menyukai syahwatnya, sehingga dengan itu dia lupa dengan tujuan hidupnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di akhir dari ayat yang tadi kita simak imam kita membaca, apa kata Allah Azza wa Jalla? Jangan sampai kita seperti yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang akhirnya ketika kita tidak waspada, ketika kita lengah, ketika kita tidak ingat, apa kata Allah Azza wa Jalla? Justru yang ada di akhir adalah penyesalan. Ketika Allah menceritakan adanya orang-orang yang ketika mereka tidak ingat akan tujuan hidupnya ini, maka mereka dikatakan oleh Allah justru mengatakan ya laitani kuntu turaba. Dia sesali kehidupannya, bahkan dia mengatakan duhai,
alangkah baiknya jika seandainya aku ini tidak pernah ada di dunia. Alangkah lebih mulia dan lebih baiknya jika seandainya aku ini hanyalah tanah. Penyesalan. Maka ikhwatal iman, disinilah perlunya kita saling mengingatkan. Perlunya kita saling introspeksi diri kita agar kita tidak lupa untuk kembali kita menyadari apa sebenarnya kehidupan yang sedang kita lalui ini. Bagaimana agama kita menuntun kita untuk bisanya kita mengontrol keadaan yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan di dalam penciptaan kita. Kecenderungan, keinginan untuk menggenggam dunia ini. Maka ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya yang mulia sebagai uswah, sebagai qudwah, panutan bagi kita di dalam melangkah di kehidupan dunia ini. Maka Al-Quran sebagai petunjuk dan Nabi sebagai suri tauladan telah mengingatkan dan mengajarkan kepada kita untuk meluruskan cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul iman, ketika suatu hari terlihat oleh para sahabat bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kehidupan dunia beliau. Ketika para sahabat melihat adanya jejak dari alas tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membekas di wajah Nabi. Lalu kemudian para sahabat melihatnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan di mana suatu hari Umar bin Khattab berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu dia masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sedang berbaring di atas sebuah alas yang kecil. Dan alas tempat Nabi berbaring itu kasar. Itulah yang diceritakan di dalam riwayat yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, maka berjejak di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab menceritakan ikhwatul iman, ketika dia masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk duduknya Umar di rumah Nabi, Nabi bergeser terlebih dahulu agar cukup alas tersebut buat Nabi dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fara'a khizanatahu. Maka ketika Umar bin Khattab berkunjung ke rumahnya, Umar pun melihat ada lemari, ada kotak penyimpanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ dia melihat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya punya sedikit dari gandum, bahan makanan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan dan kondisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Umar bin Khattab menangis, dia sedih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ma
tabkak? Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Kisra wa Qaisar ini adalah sebutan untuk raja Persia dan Romawi. Dua negara adik kuasa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Persia dan Romawi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar, sesungguhnya Kisra dan Kaisar, mereka ini tinggal di istana yang megah. Mereka ini seperti ini, diceritakan bagaimana kehidupan Raja Persia dan Romawi ini. Wa anta sayyidul anbiya'i wal mursalin. Menangis Umar bin Khattab melihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para raja bergelimang harta, berlimpah kesenangan, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu para nabi dan rasul, kehidupan beliau amat menyedihkan. Sehingga inilah yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Kaum muslimin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, ya Umar, inilah kehidupan dunia. Inilah apa yang ada di hadapan kita. Dan kehidupan dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kita di dalam kehidupan dunia ini ka'abiri sabilin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pandanglah dunia itu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, maka pandanglah dunia itu seolah-olah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'abiri sabil. Tidak ubahnya seperti seseorang yang singgah. Abiri sabil artinya orang yang ada di dalam perjalanan. Maka ketika dia dalam perjalanannya, dia butuh istirahat. Apakah itu dia melihat ada sebuah pohon atau sebuah batu sehingga dia bisa berteduh di bawah pohon ini, atau di dekat batu tersebut melepas lelahnya sebelum dia melanjutkan perjalanannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, mengatakan kepada Umar bin Khattab, beginilah cara pandang seorang mukmin di dalam kehidupan. Bagaimana seseorang di dalam perjalanannya, kemudian dia butuh tempat persinggahan, tempat istirahat, maka jalani itu, nikmati itu sebagai tempat peristirahatan dan bukan tujuan akhir. Karena sesungguhnya setiap manusia pun akan melanjutkan perjalanannya menuju tujuan akhirnya. Inilah kehidupan dunia. Nah, ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum. Tidak heran ketika di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dunia ini di dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di dalam surat Al-An'am, kata Allah Azza wa Jalla, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain dan tidak bukan
illa la'ibun wa lahwun, kecuali hanyalah permainan dan senda gurau. Waladdarul akhiratu, Allah ingatkan kembali susunannya ikhwatal iman, jangan sampai kita larut dengan apa yang ada di dalam diri kita, kecenderungan, kecintaan kepada kehidupan dunia, sehingga melupakan kita kepada tujuan hidup kita. Maka diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, waladdarul akhiratu khair. Ingatlah, sesungguhnya tujuan hidup kita yaitu akhirat itu jauh lebih baik. Lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sediakan di kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini untuk orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, kata Allah, tidakkah kita berpikir? Ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dunia ini di dalam surat Al-An'am. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut Allah juga menyebutkan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mengingatkan, masih sama dengan apa yang terdapat di dalam surat Al-An'am. Di surat Al-Ankabut ini Allah mengatakan sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lebih daripada permainan dan senda gurau. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguh akhirat itulah tujuan kita. Lau kanu ya'lamun, kalau kita menyadari. Maka ikhwatal iman, diingatkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd. Allah mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah membentangkan. Memang ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada seorang manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tebarkan rezeki, Allah bukakan pintu rezeki bagi sebagian orang-orang yang Allah kehendaki. Wa farihu, lalu ketika Allah karuniakan rezeki melimpah kepada mereka, mereka pun merasa senang. Bil hayatid dunya, mereka merasa senang dan mereka merasa puas dengan apa yang mereka telah diberikan oleh Allah di kehidupan dunia ini. Padahal kata Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kalau mereka bandingkan dengan apa yang Allah telah sediakan di kehidupan akhirat, ini jauh lebih besar, ini jauh lebih berharga. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait membandingkan dunia dengan akhirat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah riwayat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika dibandingkan dunia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat, tidak lebih dari seseorang yang mencelupkan telunjuknya fil yam ke dalam laut. Tidak ubahnya bagaikan seseorang yang mencelupkan telunjuknya ke dalam laut, maka dia angkat telunjuknya tersebut. Air yang menempel di telunjuknya ini, yang membasahi telunjuknya setelah dia celupkan ke air laut ini, maka itulah dunia dan segala isinya. Dan lautan luas ini, itulah apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dan sediakan di kehidupan akhirat. Maka apa yang diberi oleh Allah ikhwatal iman?
Memang Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki pada sebagian hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan itu. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ujian, kesempitan bagi seorang hamba, maka jangan dia memaki dan mengumpat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana kehidupan dunianya itu bisa mengantarkan dia kepada poin yang lebih baik yang Allah sediakan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar manusia selalu melihat kepada perbandingan ini. Sehingga apapun yang dialami oleh seorang manusia di kehidupan dunianya, yang ketika di kehidupan dunia ini selalu kita berhadapan ikhwatal iman dengan kelapangan, ada kalanya kita berhadapan dengan kesempitan. Ada kalanya suka dan ada kalanya duka, yang akan menuntun kita bagaimana kita menghadapi apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwatal iman di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana kehidupan seorang mukmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Apapun yang ada di dalam kehidupannya, apapun yang dia temui di dalam kehidupannya, suka ataupun duka. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ada kalanya memberikan kelapangan kepada sebagian hambanya, dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kesempitan. Tapi ketika seseorang memiliki iman sebagai kontrol kehidupannya, apapun itu kata Allah Azza wa Jalla, seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang mukmin ini akan tetap menuntunnya kepada hal yang lebih baik. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika Allah berikan kelapangan untuknya, lalu kemudian dia bersyukur, maka itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra, dan ketika Allah uji dia dengan kesempitan mungkin, fasabara, lalu dia sabar, karena dia tahu dunia ini bukanlah segalanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada sebagian hambanya, dan ada kalanya Allah menguji mereka dengan kesempitan. Maka mereka bersabar, fakana khairan lahu, maka itulah yang terbaik untuknya. Maka hal-hal yang seperti ini ikhwatal iman, yang seharusnya kita letakkan di hadapan kita, yang harusnya selalu kita patrikan di dalam diri kita, sehingga inilah yang membuat keyakinan yang kokoh dan teguh dalam menghadapi kehidupan dunia ini, ketika berhadapan dengan suka maupun duka. Maka orang-orang yang beriman, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang dapat melalui kehidupannya itu dengan baik. Tidak seperti orang-orang yang mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan pada dirinya, Allah berikan dunia dalam genggamannya, tapi lihat apa yang menjadikan mereka kemudian lupa dengan tujuan hidupnya. Begitu juga sebaliknya, bisa jadi Allah uji seseorang dengan kesempitan, dengan musibah, dengan bala. Juga tidak menutup kemungkinan ikhwatan iman, ujian Allah Subhanahu wa taala itu membuat mereka berpaling dari jalan Allah Azza wa Jalla.
Makanya dikatakan juga di dalam sebuah ungkapan, dikatakan kadal faqru an yakuna kufran. Tidak sedikit orang-orang yang karena kefakiran, karena kemiskinan, kemudian menjerumuskan mereka kepada kekufuran. Nah, ikhwatal iman, maka pandanglah dunia seperti ini. Antara suka maupun duka yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ikhwatal iman membuat kita lupa akan tujuan hidup kita. Kalau kita lihat kebaikan, kemegahan, kelapangan hidup dunia yang sering membuat orang lupa ikhwatal iman, seperti dikatakan dalam sebuah ungkapan Ali bin Abi Thalib kepada Ammar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau kita lihat kehidupan dunia ini, fa inna ahlat ta'ami al-asal. Ali bin Abi Thalib pertama mengatakan, lihat, dunia ini tidak lebih daripada ma'kul wa mashrub wa malbus. Ada 5 poin yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang dunia ini. Lihatlah, apa yang ada dalam kehidupan dunia kita tidak lepas dari 5 ini, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, sesuatu yang kita makan, makul. Lalu kemudian sesuatu yang kita minum. Kemudian sesuatu yang kita kenakan, yang kita pakai. Lalu ada 2 lagi yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mengatakan, dari 3 yang faktor utama ini, yang menjadi kebutuhan pokok kita untuk melalui menjalani kehidupan dunia ini. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lihat, yang pertama sesuatu yang kita makan. Dan makanan yang terbaik di dunia ini, kata Ali bin Abi Thalib, adalah al-asalu, yaitu madu. Kata Ali bin Abi Thalib, makanan yang terbaik di dunia ini adalah al-asal. Dan mestinya kita melihat, kalau seandainya makanan yang terbaik di dunia itu adalah madu, harusnya kita melihat dari mana madu itu keluar. Maka itulah dunia. Di mana dia keluar, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam ungkapannya itu tidak lebih dari apa yang dikeluarkan oleh serangga yang kita namakan dengan lebah, tawon. Sesuatu yang dia keluarkan dari tubuhnya. Karena itulah kehidupan lebah. Tapi lihat, itulah yang menjadi terbaik di dalam apa yang dimakan oleh manusia di dalam kehidupan dunianya. Lalu yang kedua, sesuatu yang diminum. Dan minuman utama kita adalah air. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, lihatlah, apa yang menjadi sumber minuman kita itu ternyata bukan hanya untuk kita, tapi di sana kita pun berbagi dengan hewan. Lalu kemudian yang ketiga, dalam kehidupan dunia itu sesuatu yang kita pakai. Dan tidak ada yang terkalahkan harga dari pakaian itu kecuali ad-dibaj. Ad-dibaj ini adalah bagian terbaik dari sutra. Sutra memiliki tingkatan dalam kualitasnya, dan yang terbaik itu dinamakan dengan ad-dibaj. Maka kata Ali bin Abi Thalib, lihat, kalau itu adalah sesuatu yang terbaik dalam pakaian kita, maka lihat dari mana dia keluar.
Tidakkah sutra itu berasal dari sesuatu yang juga keluar dari dud, dari ulat? Maka itulah dunia. Sehingga ikhwatal iman, pelajaran-pelajaran seperti ini yang harusnya mengingatkan kita, bukan berarti kita meninggalkan kehidupan dunia ini, bukan berarti kita menutup jalan kita di dalam mencari rezeki, mencari nafkah di kehidupan dunia ini. Tidak. Ini kehidupan. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ketika Umar bin Khattab berbicara dengan Nabi SAW, bagaimana kita hidup di dunia ini. Lihat dan pandanglah dunia ini ka'abiri sabil, seperti orang yang dalam perjalanan, lalu dia beristirahat. Nikmati apa yang ada. Ketika kita bisa beristirahat di dalam perjalanan itu, melepaskan lelah kita, lepaskan lelah kita, berteduh, berbaring. Bukan berarti sesuatu yang tak boleh kita lakukan, tapi jangan kita terlena. Ini maksudnya. Karena perjalanan kita masih panjang, kita akan menuju ke suatu tempat yang kita tuju sebagai poin terakhir kita. Tidak jarang ikhwatal iman, kenikmatan sesaat, rasa teduh dan rasa di mana kita melepas lelah di tempat peristirahatan itu membuat kita lupa, sehingga kita terlena dan lupa tujuan. Ini yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, benang merahnya kalau kita berbicara tentang dunia ini, bukan berarti kita tidak boleh untuk menggenggam dunia. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia ini sehingga kita hidup dengan kesusahan, sehingga kita tidak memiliki keinginan untuk berusaha atau meningkatkan usaha kita. Bukan. Tapi ada benang merahnya ikhwatal iman. Dalam ayat di salah satu surat di dalam juz Amma, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fa idza ja'atit tammatil kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Bahwasanya suatu hari, kata Allah Azza wa Jalla, manusia itu akan menyesali apa yang sudah dia buat. Apa yang membuat mereka menyesal? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ada orang-orang yang menyesali apa yang sudah dia buat ketika dia salah di dalam menyikapi kehidupan sebelumnya. Apa yang mereka lakukan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya tempat mereka adalah neraka jahim, kata Allah. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka dimasukkan dan dijerumuskan oleh Allah ke neraka jahim? Kuncinya ikhwatal iman, Allah mengatakan fa amma man tagha, yaitu orang yang berbuat tughyan, orang yang berbuat durhaka. Apa yang dimaksudkan dengan durhakanya dia? Karena dunia dia lalaikan kewajibannya, karena dunia dia abaikan agamanya, karena dunia dia terlena dengan tujuan hidupnya, sehingga dia berbuat tughyan. Dia tidak mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla. Dia melanggar apa yang telah disyariatkan dan digariskan oleh Allah. Wa atharal hayatad dunya.
dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ini benang merahnya ikhwatal iman. Maka jalani kehidupan ini, genggam dunia, tapi jangan sampai dunia ini membuat kita terlena. Dan jangan sampai kita lebih mengutamakan kehidupan dunia. Itulah kunci yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang jika kita kaji kembali dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, begitulah cara pandang kita terhadap dunia. Terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala jika kita kumpulkan dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa sifat dari dunia ini. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Kahfi, apa kata Allah? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Dan pada ayat sebelumnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan tentang perumpamaan kehidupan dunia ini, kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Dunia ini tidak abadi, kata Allah. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seumpama Allah turunkan air, lalu air itu membasahi tanah. Dan perumpamaan ini lebih tepat dan lebih lekat ikhwatal iman dalam kehidupan di Jazirah Arab, yang kontur tanahnya berbeda dengan kita. Di sepanjang Jazirah Arab, yang di sana pada dasarnya sangat jarang turun hujan, sehingga kita akan melihat tanah yang tandus. Seperti yang bisa kita saksikan dalam perjalanan ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, bagaimana tandusnya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, seperti yang Allah umpamakan di surat Al-Kahfi, Allah turunkan hujan. Lalu kemudian air tersebut bercampur dengan tanah sehingga basah tanah. Lalu tumbuh rumput. Tidak selang waktu lama ikhwatan iman, rumput yang tumbuh setelah turunnya hujan dengan warna yang hijau, kemudian diterpa dengan panas gurun, hanya beberapa hari, hanya beberapa, paling lama 1 minggu, bahkan lebih sedikit 1 minggu, kemudian rumput yang tadinya tumbuh setelah turunnya hujan, dia menguning. Lalu kemudian diterpa oleh angin, tercabut oleh angin, sehingga terbanglah rumput yang sudah kering dan menguning tersebut. Itulah kehidupan dunia yang diumpamakan oleh Allah. Jadi apa yang akan kita prioritaskan dalam kehidupan dunia ini? Tidak ada yang abadi, tidak ada yang lama. Maka kehidupan dunia pandanglah seperti itu. Apa yang kita kejar dalam kehidupan dunia ini? Apa yang bisa kita nikmati? Lihat ikhwatul iman, tidak seorang pun di antara kita yang bisa memungkiri, kalau kita hanya mengejar dunia saja, tidak ada yang lama. Lihat orang-orang yang mengejar dunia, yang mengorbankan segalanya demi dunia. Begitu dia menggenggam dunia, dia memiliki segalanya, Allah uji dia dengan penyakit. Allah uji dia dengan penyakit. Sehingga bisakah dia menikmati apa yang sudah ada di tangannya, apa yang sudah ada dalam genggamannya? Tidak. Dan lihat ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan ajalnya, dia memiliki segalanya, lalu kemudian Allah cabut nyawanya. Tidakkah dia berpikir apa yang terjadi setelahnya? Itulah dunia, ikhwatal iman. Maka kuncinya adalah jalani kehidupan kita, dan tetap kita memohon meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala tuntun kita tetap di dalam
kebaikannya. Maka inilah hakikat dunia dalam kehidupan seorang mukmin. Dan mudah-mudahan ikhwatul iman, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya dunia ini adalah ladang kita untuk beramal, ladang kita untuk menuju suatu tujuan kita yang akan kita capai. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala menuntut langkah dan hati kita supaya kita tidak larut, supaya kita tidak terbuai dengan kehidupan dunia ini, dan kita selalu ingat akan tujuan hidup kita, karena satu saat nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang justru di akhir perjalanannya dia akan menyesal. Dia akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Dia sesali dirinya, dia sesali kehidupannya. Bahkan dia mengatakan tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Alangkah lebih baiknya aku ini hanyalah sebagai tanah, sebongkah tanah. Ini adalah penyesalan. Ingat ikhwatal iman, sesali sekarang, jangan sesali belakangan. Karena sesal kemudian tidak ada gunanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan hati kita di dalam kebenaran. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Ini hanya sebagai bahan untuk kita saling mengingatkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.